86 Tantangan. Penterjemah, Wave Literatur Editor, Wave Literatur. Sambil berbalik dengan perlahan, Jia Liao memiringkan kepalanya, senyum di sudut bibirnya tampak sedikit menyeramkan. Liu Xidage, boleh aku bermain-main dengan dia? Liu Xi menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa memberikan kesan sedikit pun, ia melencangkan telapak tangannya ke depannya dan berkata, jika ada kesempatan, jangan menyia-nyiakannya. Jia Liao tersenyum dan memejamkan matanya. Perkataan Liu Xi tiba-tiba membuatnya kembali teringat percakapan rahasia yang dia lakukan dengan Jia Laibi. Saat itu, Jia Laibi baru saja menerima kabar bahwa Xiao Yan telah memulihkan kemampuannya. Setelah terdiam beberapa saat dengan wajah yang murung, Jia Laibi mengeluarkan suara yang sangat serius dan dingin saat dia akhirnya berbicara pada Jia Liao. Jika anak itu berani menerima tantanganmu, maka kau tidak boleh memperlihatkan belas kasihan. Akan lebih baik jika kau bisa membunuhnya di tempat. Bahkan jika kau tidak bisa membunuhnya, setidaknya membuat dia lumpuh juga akan membantu klan Jia Lai melenyapkan musuh yang punya potensi mengerikan. Perlahan-lahan mengingat suara sedih dan dingin yang digunakan ayahnya saat mengucapkan pesan tersebut, senyum di wajah Jia Liao menjadi semakin menyeramkan. Matanya dengan mengerikan menatap Xiao Yan yang tampak tenang tak jauh darinya. Dia merasakan firasat bahwa pemuda jenius ini akan mati di tangannya. Jia Liao memiliki keyakinan ini karena kekuatan yang dia miliki. Selain berada di posisi Douze bintang 3, metode Qi yang telah ia pelajari adalah elemen angin suan atas, nyanyian badai. Ditambah beberapa teknik Dou yang dia tahu, dengan seluruh kemampuan tersebut dia sudah bisa menang melawan Douze bintang 5. Dibanding dirinya, meski kemampuan Xiao Yan telah kembali, namun dia baru mencapai Duan Qi 8 pada saat upacara kedewasaan. Bahkan jika sekali lagi kekuatannya meningkat dalam periode ini, tidak mungkin Xiao Yan bisa mengunggulinya. Melihat hal ini, Jia Liao sangat mempercayai firasat yang dia miliki. Dari semua orang yang ada di jalan tersebut, Jia Liao bukanlah satu-satunya yang berpikir bahwa Xiao Yan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan tentara bayaran yang mengamati kejadian tersebut dan Xiao Yu pun memiliki pemikiran yang sama. Terlepas dari bagaimanapun luar biasanya bakat Xiao Yan, perbedaan level kemampuan keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh siapapun. Bukankah biasanya si bocah kecil itu cerdik? Kenapa dia jatuh bisa dalam provokasi rendah orang itu? Melihat Xiao Yan yang memegang batang logam di tangannya, wajah Xiao Yu menjadi murung. Sambil melangkah ke depan, dia memarahi Xiao Yan demi melindunginya. Sejak kapan kau jadi orang yang tidak tahu batasmu? Jika tahu kau tidak akan bisa menang melawannya, kenapa kau menerima tantangannya? Apa kau sudah bosan hidup? Mendapat teguran dari Xiao Yu, Xiao Yan hanya mengangkat bahu dan tersenyum, kami bahkan belum mulai bertarung. Sulit untuk dikatakan siapa sebenarnya orang yang sudah bosan hidup. Kau. Melihat Xiao Yan yang keras kepala, Xiao Yu menginjak kakinya dengan keras. Kaki jenjangnya yang seksi melompat ke depan, menghalanginya. Kemudian, dia mencambukkan cambuk hijaunya di udara dan mengeluarkan suara seperti membelah udara. Biar aku yang bertarung menggantikanmu. Aku tahu kau memiliki kemampuan yang hebat tapi itu untuk masa depan. Melihat punggung Xiao Yu menghadapnya, Xiao Yan tertegun. Dia tidak menyangka wanita yang selalu berkelahi dengannya ini akan rela menghadapi orang lain, demi melindunginya sedemikian rupa. Dia mengusap kepalanya, bingung. Setelah itu, dia menyapukan pandangannya melalui punggung Xiao Yu ke arah pinggang rampingnya, pantatnya yang indah dan kemudian tertuju pada sepasang kakinya yang sempurna dan ramping. Sedikit terkejut pada lekukan sempurna tubuh wanita liar ini,
Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan segera mengalihkan tatapannya sebelum pemilik tubuh itu mengetahuinya. Kepalanya membungkuk ke depan. Jika dilihat dari jauh, dia tampak seperti meletakkan dagunya di bahu Xiao Yu. Saat itu, bukankah kau ingin ada orang yang menghajarku hingga mati? Suara napas yang terdengar di samping telinganya membuat tubuh Xiao Yu menegang seketika. Ujung telinganya yang lembut seketika merona merah muda. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan acuh tak acuh menyembunyikan gejolak yang sulit dia mengerti. Kau pasti sangat tahu nilaimu bagi klan. Oleh karena itu, kau tidak bisa menerima tantangan apapun sesukamu. Sebagai Biao Jiemu, aku punya hak untuk melindungimu dari bahaya. Alasan yang aneh. Xiao Yan hanya bisa menggaruk kepalanya tak berdaya. Lupakan. Aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Sebagai wanita, kau cukup berdiri di pinggir. Sambil menyelesaikan perkataannya, dia mempererat cengkeramannya pada batang logam dan membalikkan tubuhnya ke satu sisi, melewati Xiao Yu yang telah menghalanginya. Dengan menjejak tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Jia Laiao yang tampak tak sabar. Melihat sikap Xiao Yan, Xiao Yu menjadi cemas. Tepat ketika dia hendak memukul punggung Xiao Yan dengan cambuk panjangnya, terdengar suara gadis belia menghentikannya. Xiao Yu Biao Jie, percayalah pada Xiao Yan GG. Dia bukan orang yang terburu-buru nafsu. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan memprovokasi orang lain. Sun Er. Xiao Yu berbalik menyaksikan Sun Er tersenyum, dan membuat Xiao Yu tertegun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menghela napas. Namun tangannya, bagaimanapun, tetap memegang cambuk panjangnya erat-erat. Bajingan kecil, aku akan membuatmu menyesali tindakan bodohmu hari ini. Menatap Xiao Yan, yang bergegas ke arahnya dengan batang logam di tangannya, Jia Laiao tertawa dingin. Douki hijau pucat dengan cepat muncul di telapak tangannya. Jia Laiao berdiri di tempat tanpa bergerak. Bentuk telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Di ujung jarinya, Douki hijau samar-sama membentuk 10 kuku angin tajam. Dengan tertawa sinis, dia menggerakkan tangannya. Bersamaan dengan suara yang memecah angin, dia menyerang Xiao Yan dengan ganas. Merasakan suara tajam yang samar-samar seperti membelah udara, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan keras meninju tanah di depannya. Hembusan kuat udara yang tak berbentuk, menghantam permukaan tanah dan kekuatannya tiba-tiba terpantul menghentikan gerakan Xiao Yan. Melihat bagaimana fleksibelnya Xiao Yan dalam mengendalikan daya geraknya, tentara bayaran berpengalaman yang berdiri di sekitarnya, seketika berseru kagum. Tepat ketika gerakan tubuhnya berhenti, batang logam di tangan Xiao Yan dilepaskan begitu saja dan terus terarah ke depan. Seperti panah yang ditembakkan, mengarah pada kepala Jia Laiao. Melihat batang logam terbang ke arahnya, Jia Laiao tersenyum jijik. Menjentikkan tangannya dengan douki hijau yang mengambang, udara di depannya menjadi bergejolak dan tampak muncul beberapa badai hijau kecil. Setelah melewati beberapa badai kecil itu, kekuatan batang logam pun hilang dengan mudah. Karena kehilangan kekuatannya, batang logam itu pun jatuh ke tanah sejauh setengah meter dari Jia Laiao dengan debuman yang cukup keras dan jelas. Melihat serangan Xiao Yan yang dapat diatasi dengan mudah, orang-orang yang ada di sekelilingnya pun mendesah. Jia Liao, yang memiliki keterampilan tingkat tinggi tampaknya tidak dapat dikalahkan. 87 mencoba untuk membunuh. Jie, situasi yang dialami Xiao Yan tampaknya tidak terlalu baik. Melihat Xiao Yan yang tanpa senjata di lapangan, Xiao Ning berkata dengan gugup. Xiao Yu, dengan wajah tenang berbisik, kenapa aku harus peduli jika dia mati,
dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang jadi lebih baik. Dia gagal menjadi seorang pahlawan dan akan dicemooh orang lain karena kalah. Terdiam selama beberapa saat, Xiao Yu mendesah, bersiaplah untuk menyelamatkannya. Jia Laiao, bajingan itu terlihat seperti ingin membunuhnya. Xiao Ning menganggukkan kepalanya dengan enggan dan tidak berani membantahnya. Dibandingkan dengan Xiao Yu yang tampak gugup, Sun Er justru tampak sangat tenang. Pupil matanya memperhatikan seluruh lapangan dan tertuju pada Xiao Yan yang tampak sedang kurang beruntung sementara bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Mengelak dengan kesulitan, Xiao Yan menghindari serangan Jia Laiao. Tepat ketika Xiao Yan mundur, Jia Laiao mendekat semakin cepat dengan kecepatan teknik atribut anginnya. Sambil mengepalkan tinjunya dengan kuat, dengan ekspresi galak, Jia Laiao menyerang kepala Xiao Yan dengan ganas. Dengan punggung yang menempel dinding, dan meski tidak dapat menghindar, wajah Xiao Yan tetap tampak setenang air kolam dan perlahan menghembuskan napas. Samar-samar douki kuning bergegas keluar dari kepalan tinjunya. Dengan keras, dia kemudian mengarahkannya pada Jia Laiao. Melihat Xiao Yan memilih untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan melawan Jia Laiao, kerumunan orang yang di sekitarnya pun mulai ribut. Perbedaan yang begitu jauh antara level keduanya terlihat dengan sangat jelas. Jika Xiao Yan terus memilih untuk menghindar, dia mungkin masih bisa menghadapi pertarungan. Tapi jika dia memilih kekerasan, maka tanpa diragukan lagi dia akan kalah. Tepat ketika semua orang merasa kasihan pada Xiao Yan, tiba-tiba kepalan tinju Xiao Yan terulur dengan kekuatan dorong yang muncul tiba-tiba dengan begitu sengit dan tanpa ampun meninju perut Jia Laiao. Perut Jia Laiao mendapat serangan yang luar biasa kuat hingga serangannya yang cepat dan keras pun kembali terpantul. Seketika wajahnya memucat dan dengan mata penuh kedengkian, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya, teknik Do apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Semua orang yang ada di sana pun tampak heran setelah melihat Jia Laiao tiba-tiba terdesak mundur. Dengan mengembangkan telapak tangannya dan menarget Jia Laiao yang kembali terbang, Xiao Yan, dengan tatapan yang sangat menyeramkan mencari kesempatan terbaik yang bisa dia dapatkan. Seketika, dengan kekuatan menghisap yang begitu ganas, dia menarik Jia Laiao dengan kejam. Tangan penghisap kembali ditarik di udara seolah-olah ia adalah bola kulit. Jia Laiao menjadi sangat marah dan menggertakkan giginya ke arah Xiao Yan yang semakin mendekat dengan wajah yang tampak begitu bengis. Dou Qiqian dengan cepat mengental ke permukaan tinjunya, dan tanpa disangka tiba-tiba membentuk pusaran air kecil, teknik Dou level Suan rendah, tinju memutar angin hijau. Kepalan tinju yang ada di udara itu membawa suara angin yang menusuk sementara tekanan angin yang begitu besar dari teknik meniup mengembalikan sampah di tanah di samping Xiao Yan. Sedikit menyipitkan matanya, dan merasakan tekanan angina yang menabrak kencang, kulit Xiao Yan lambat laun berubah menjadi suram. Tubuhnya, setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya tergores kuat ke dinding dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak yang dalamnya setengah inci. Menggunakan kekuatan serangan dinding, tubuh Xiao Yan berputar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi busur. Ketika itu terjadi, kakinya yang lentur tampak seolah-olah menjadi sekeras baja. Ledakan oktan. Sambil mengerucutkan bibirnya, wajah Xiao Yan berubah dingin. Kaki kanannya yang berada di udara akhirnya menyimpan kekuatan yang cukup dan dengan diiringi tatapan banyak orang, kaki itu bertemu dengan kepalan Jia Laiao yang tengah menyerang dan tabrakan tersebut menimbulkan ledakan. Jangan sombong hanya karena kau seorang Douze bintang 3. Pada saat kaki dan kepalan itu bertabrakan, dengan suara pelan douki kuning bergegas keluar dari kaki kanan Xiao Yan, membuat wajah Jia Laiao tiba-tiba berubah. Bang! Kepalan dan kaki itu bertabrakan seperti guntur. Kaca!
Tepat pada saat kepalan dan kaki itu bertemu, terdengar suara tulang yang patah menembus udara. Menyusul suara itu, tubuh Xiaoyan dan Jia Laiao terbang ke belakang pada waktu yang hampir bersamaan. Dengan tubuh memukul keras dinding di belakangnya, Xiaoyan merasakan sesuatu yang manis naik di tenggorokannya dan dia kemudian meludahkan seteguk darah ke tanah. Melihat Xiaoyan telah muntah darah, tentara bayaran di sekelilingnya mendesah menyesal. Mereka mengira Xiaoyan telah kalah, tapi tiba-tiba Jia Laiao, yang terbanting dengan keras ke tanah, tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di tanah, meneriakkan lolongan kesakitan. Di antara kerumunan itu, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan lihai. Begitu mereka melihat lengan Jia Laiao yang terpelintir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menarik napas tajam, menampilkan ekspresi terkejut pada wajah mereka. Suara gemuruh dalam kerumunan itu pun kemudian sunyi. Tatapan heran tertuju pada pemuda yang tengah terengah-engah di dekat dinding. Setelah beberapa lama, suara tepukan tiba-tiba menggema di udara. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, Xiao Yu menatap tak percaya pada Jia Laiao yang meratap sedih, kemudian berkata dengan takjub, bajingan kecil itu, dia benar-benar menang. Sepertinya begitu. Lengan orang itu dipatahkan oleh Xiaoyan, Xiao Ning menelan air liurnya. Serangan sadis Xiaoyan membuatnya mengingat kembali kondisi menyedihkan yang sebelumnya telah dialaminya. Namun, kondisi Jia Laiao saat ini terlihat jelas lebih buruk, sekitar 10 kali lipat. Sambil menatap Jia Laiao yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Xiao Ning bisa bilang kemungkinan besar orang itu akan cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiao Ning, selama beberapa saat Xiao Yu tidak dapat berkata apa-apa. Tatapannya terpaku pada Xiaoyan yang tampak terengah-engah, jadi ternyata si bajingan kecil ini telah mencapai Douse. Tidak heran dia tidak takut sedikit pun menghadapi tantangan itu. Setelah duduk di tanah selama 10 menit, Xiaoyan perlahan bangkit dan menyapukan tatapan dinnya pada Liu Xi yang melongo seperti orang bodoh di dekatnya. Sambil menyeret kaki kanannya yang mati rasa, dia mengambil tongkat besi di sampingnya. Dengan pandangan yang menyeramkan dia menatap Jia Laiao yang melolong di tanah dan menariknya dengan susah payah. Serangan Jia Laiao beberapa saat yang lalu terlihat seperti berniat untuk membunuh Xiaoyan. Karenanya pada mereka yang menginginkan kematiannya, Xiaoyan tidak akan memberikan belas kasihan. Tergeletak di tanah dan menatap Xiaoyan yang terus mendekat, wajah Jia Laiao tidak lagi terlihat ganas malah tampak panik sambil menelan air liurnya. Dia bisa dengan jelas melihat tatapan ingin membunuh di mata Xiaoyan, dan tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan buru-buru berkata, aku menyerah. Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi dan tampak seolah-olah ia bahkan tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang diucapkan oleh Jia Laiao. Dia mencengkeram tongkat besi di tangannya lebih erat. Melihat ekspresi pemuda itu, bahkan para tentara bayaran yang haus darah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa sedikit ketakutan. Xiaoyan saat ini membuat orang lain sulit untuk percaya bahwa dia dan pemuda yang selalu tersenyum sebelumnya adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti, Xiaoyan berdiri di atas Jia Laiao dan menatapnya. Dia tiba-tiba tersenyum, namun senyumnya yang memamerkan gigi seputih mutiaranya itu membuat hati Jia Laiao menjadi dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda yang biasanya setenang domba ini, sebenarnya memiliki hati yang bahkan lebih kejam darinya. Mati, kau bajingan. Sambil tertawa ringan, pupil hitam Xiaoyan tiba-tiba memancarkan keinginan membunuh dengan lebih tajam dan batang besi hitam di tangannya tertuju pada kepala Jia Laiao dan mengeluarkan suara kencang.